Baik, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas terkait dengan konsep pemodelan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam konsep pemodelan. Yang pertama adalah pengertian dari pemodelan, kemudian bagaimana kemudian membagi suatu daerah kajian ke atas zona, kemudian juga membuat sistem jaringannya berupa ruas-ruas jalan. Kemudian yang ketiga adalah konsep pemodelan 4 tahap. Apa yang dimaksud dengan pemodelan 4 tahap? Kemudian galat dalam pemodelan. Galat ini maksudnya adalah kesalahan atau kekeliruan yang sering terjadi di dalam proses pemodelan. Kemudian proses kalibrasi dan validasi dari sebuah model. Jadi model yang kita susun itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi kemudian divalidasi. Kemudian kompleksitas dari pemodelan. Jadi ada 6 hal yang akan kita bahas. Pengertian dari model, model itu adalah suatu alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan realita secara terukur. Jadi ini yang Anda perlu perhatikan ketika Anda misalnya membuat model, model ini ada banyak jenisnya. Apa sih sebenarnya model ini? Jadi merupakan satu alat bantu mencerminkan sebuah realita. Realita apa yang akan kita cerminkan di bidang transportasi ini adalah kondisi transportasi, kondisi lalu lintas yang akan berusaha kita modelkan. Jadi bagaimana kita membuat sebuah model yang kita pergunakan berdasarkan data sekarang, kemudian kita proyeksikan untuk kondisi di masa yang akan datang, sehingga mencerminkan kira-kira realita atau kondisi transportasi di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Jadi itulah model yang akan kita buat untuk di bidang transportasi. Jenis model secara umum ada 3. Jadi ada model fisik, bisa berupa maket, bola dunia, itu disebut sebagai model fisik. Yang kedua adalah model peta dan diagram. Kemudian yang ketiga model statistik dan matematik. Jadi kita nanti di dalam pemodelan transportasi kota ini, kita lebih banyak terkait pada model yang kedua dan ketiga. Model peta dan diagram, kemudian model statistik dan matematik. Jadi kita tidak membuat model fisik. Jadi kalau orang arsitek, mereka akan membuat model fisik dari sebuah bangunan berupa maket bangunan. Jadi maket bangunan dibuat untuk menjelaskan kira-kira kalau bangunan ini nantinya jadi akan seperti apa. Jadi semakin bagus model itu, maketnya itu semakin seperti kondisi realnya. Termasuk juga nanti ada gambar-gambar 3 dimensi bangunan, itu gambar-gambar 3 dimensi sekarang sudah canggih-canggih, banyak sekali sudah mendekati kondisi real bangunan yang akan dibangun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa semakin mendekati kenyataan tentu membuat modelnya itu akan semakin sulit. Demikian juga pada model statistik dan matematik yang kita akan buat, misalnya kita memprediksi kondisi lalu lintas di masa yang akan datang, semakin akurat prediksi yang kita buat, tentu model yang akan disusun ini akan juga semakin sulit. Model sistem kegiatan dan jaringan, jadi model ini dapat digunakan untuk mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan atau sistem kegiatan dengan sistem transportasi atau sistem jaringan dengan menggunakan persamaan matematik. Jadi kita akan memodelkan bagaimana hubungan antara tata guna lahan dengan sistem jaringannya ini berdasarkan model matematis. Tujuan dari pemodelan adalah untuk membantu pemahaman cara kerja sistem dan meramalkan perubahan pada sistem pergerakan arus lalu lintas
akibat perubahan sistem kegiatan dan sistem jaringan. Jadi ketika kita memodelkan, kita mengumpulkan data untuk kondisi saat ini, sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan untuk kondisi saat ini. Inilah kemudian kita nantinya sebut sebagai kalibrasi dari model. Kita mendapatkan koefisien hasil kalibrasi. Nah, koefisien hasil kalibrasi inilah model yang sudah dikalibrasi inilah kemudian kita pergunakan untuk meramalkan ketika sistem kegiatan berubah, misalnya adanya perubahan tata guna lahan, adanya pembangunan jalan tol baru, adanya pembangunan bandar udara di Bali Utara, ini akan menyebabkan perubahan di masa yang akan datang. Kemudian seperti apa kira-kira pergerakan lalu lintas yang terjadi ketika di masa yang akan datang dibangun jalan tol, dibangun kemudian bandar udara di Bali Utara, inilah yang kemudian kita proyeksikan dengan pemodelan matematis ini. Jadi secara umum, variabel yang diperhitungkan di dalam pemodelan variabel tata guna lahan, prasarana transportasi, dan arus lalu lintas. Jadi meliputi variabel-variabel dalam subsistem transportasi makro. Teori yang digunakan antara lain teori aksesibilitas yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bangkitan dan tarikan pergerakan yang akan mulai kita pelajari mulai pertemuan berikutnya, sebaran atau distribusi pergerakan, trip distribution, pemilihan moda, mode split atau pemilihan moda atau mode split, kemudian pemilihan rute, trip assignment. Selanjutnya adalah ciri lalu lintas yang dinamis. Nah, ini hampir sama ya dengan pembahasan ketika kita membahas pembagian daerah kajian menjadi zona pada saat membahas aksesibilitas. Jadi, Anda bayangkan misalnya suatu kota Denpasar, Anda bagi wilayahnya atas zona. Sehingga pembagian wilayah atas zona ini untuk kajian yang sifatnya strategis ini umumnya daerah kajian meliputi daerah di mana mayoritas pergerakan mempunyai asal dan tujuan di daerah kajian tersebut. Tetapi kebanyakan pergerakan mempunyai zona asal tujuan di luar batas daerah kajian. Daerah kajian sebaiknya lebih luas dari daerah yang diamati. Wilayah di luar dari daerah kajian dapat dibagi menjadi beberapa zona eksternal. Jadi misalnya Anda bayangkan Kota Denpasar. Kota Denpasar itu memiliki 43 desa kelurahan. Bisa saja Anda membagi, kalau kita bagi Kota Denpasar berdasarkan kecamatannya hanya ada 4 kecamatan. Jadi zonanya ini terlalu besar. Kemudian tidak ada yang bisa kita nantinya analisis kalau daerah kajiannya ini terlalu besar. Kemudian kalau kita membagi daerah kajian menjadi 43 zona, ini juga seringkali terlalu kecil. Sehingga di dalam konsep membuat zona ini adalah bagaimana kemudian pola distribusi perjalanan antar zona ini bisa dilihat, diamati dengan jelas. Itu konsep pembagian zona. Sehingga kalau kita pandang 43 zona yang berbasiskan daripada administrasi pemerintahan desa atau kelurahan, kita pandang terlalu kecil, maka kita bisa gabungkan. Jadi dua desa kita gabungkan bisa menjadi satu zona, kemudian 3 desa bisa kita gabungkan menjadi zona. Bagaimana basis dari penggabungan ini adalah ada beberapa dasarnya. Biasanya tentunya dasarnya adalah berdasarkan dari batasan geografisnya. Di samping batasan geografis, misalnya begini, zona 1, 2, 3, dia terletaknya berdekatan. Jangan sampai kita mengambil zona 16 menjadi satu zona. Tentu secara geografis dia berjauhan. Jadi zona yang berdekatan itulah yang kita kumpulkan menjadi satu zona. Jadi desa 1, 2, dan 3 kita gabungkan menjadi satu zona. Menjadi zona 1 misalnya. Basisnya bisa juga berdasarkan kesamaan tata guna lahan. Jadi tata guna lahan
ternyata tata guna lahan di desa 3 terlalu jauh berbeda. Sehingga kita pilih aja desa 1 dan 2 yang tata guna lahannya sama, menjadi satu zona. Itu boleh juga seperti itu. Daerah kajian dibagi atas beberapa zona internal sesuai tingkat detail studi yang dilakukan. Jadi nanti sekali lagi terkait zona ini, nanti yang akan kita amati, yang akan kita analisis adalah besarnya bangkitan yang meliputi produksi, yaitu perjalanan yang keluar dari satu zona, dan tarikan, yaitu perjalanan yang menuju ke satu zona. Jadi apa yang menyebabkan perjalanan itu bergerak keluar dan apa yang menyebabkan pergerakan itu menuju ke dalam satu zona. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada saat membahas pemodelan bangkitan perjalanan. Jadi daerah kajian tadi sudah saya sampaikan adalah satu daerah geografis yang di dalamnya terletak zona asal dan zona tujuan yang diperhitungkan dalam model kebutuhan akan transportasi. Di daerah kajian ini dibatasi oleh suatu garis kordon, jadi kordon line, dan semua informasi transportasi yang bergerak di dalamnya harus diketahui. Jadi garis kordon, kordon line sering disebut juga garis batas delineasi. Selanjutnya, daerah kajian dibagi atas beberapa zona. Kemudian setiap zona ditentukan pusat zonanya. Pusat zona adalah tempat lokasi awal dan akhir dari pergerakan. Jadi pusat terjadinya bangkitan atau ini mungkin istilahnya kita nanti sepakati bersama ya. Istilah memang pada literatur yang ada itu bangkitan tarikan. Tetapi bangkitan itu sendiri sebenarnya sudah mengandung arti produksi dan tarikan. Di dalam bangkitan itu mengandung produksi dan tarikan. Batasan zona dapat memakai batas administrasi karena untuk kemudahan untuk mencari data, terutama data sekunder, data karakteristik sosial ekonomi kependudukan, sebaiknya kita menggunakan batas administrasi. Ukuran zona harus konsisten dengan kepadatannya. Semakin jauh dari pusat kota itu semakin luas. Jadi misalnya untuk di pusat kota bisa jadi satu desa itu satu zona karena kepadatannya tinggi. Tapi begitu semakin keluar dari desa-desa yang terletak di pinggiran kota, itu biasanya kepadatannya rendah. Sehingga bisa kita gabungkan menjadi satu zona. Jadi paling tidak kira-kira jumlah penduduk aktivitas antar zona itu berimbang. Itu konsep dari penggabungan satu wilayah, lebih wilayah menjadi satu zona. Selanjutnya setelah kita buatkan daerah kajian yang dibagi atas zona, kemudian kita juga petakan jaringan transportasinya, yaitu ruas jalan dan persimpangan yang menghubungkan antar zona yang ada di dalam zona itu sendiri dan menghubungkan antar zonanya. Ruas jalan dinyatakan dengan dua nomor simpul di ujungnya. Data ruas yang dipergunakan adalah nantinya ketika kita membuat model, misalnya menggunakan software Visum. Nanti kita akan coba ya, jadi adik-adik mahasiswa bisa mendownload ya software Visum. Akan diperlukan untuk inputting data dari ruas tersebut. Misalnya meliputi data panjang, kecepatan, jumlah lajur, jenis gangguan samping, kapasitas, hubungan kecepatan arus, dan sebagainya. Itu data-data yang diperlukan dalam satu ruas. Kunci utama juga dalam merencanakan sistem jaringan di satu wilayah perkotaan adalah tingkat hierarkinya. Yang di mana yang jalan arteri, mana jalan kolektor, mana jalan lokalnya. Tidak perlu semua ruas diperhitungkan, cukup misalnya sampai level kolektor. Bayangkan misalnya di kota Denpasar yang terdiri dari ratusan ruas jalan. Ini tentu sangat sulit untuk dikaji secara keseluruhan. Tetapi kita kaji adalah ikutkan di dalam model itu adalah link-link atau penghubung antar zona, arteri dan kolektornya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemodelan 4 tahap? Jadi ketika kita ingin memodelkan, melakukan estimasi
melakukan proyeksi atau melakukan peramalan kondisi transportasi di masa yang akan datang, maka ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yang kita modelkan adalah trip generation. Ini adalah pemodelan bangkitan perjalanan. Itu yang kita tadi sudah bahas, trip generation, bangkitan perjalanan, kita bagi menjadi 2. Trip production, produksi perjalanan, yaitu perjalanan yang keluar dari zona. Trip attraction, jadi perjalanan yang menuju ke arah zona. Jadi trip generation terdiri atas trip production dan trip attraction. Atau dengan kata lain, bangkitan perjalanan terdiri dari produksi perjalanan dan tarikan perjalanan. Selanjutnya adalah trip distribution, distribusi perjalanan atau sebaran perjalanan. Tahap berikutnya adalah mode choice atau pemilihan moda. Kemudian yang terakhir adalah trip assignment. Ini adalah pembebanan lalu lintas atau pemilihan rute perjalanan. Jadi kita bayangkan mulai dari kita sudah membagi daerah kajian atas zona tadi, setiap zona kemudian kita buatkan model trip generation-nya. Jadi kita estimasi berapa jumlah perjalanan yang diproduksi dan ditarik dari setiap zona. Berdasarkan jumlah perjalanan yang ditarik dan diproduksi dari setiap zona, kemudian berapa perjalanan yang didistribusikan ke zona lainnya. Itu kita buatkan model distribusinya. Misalnya dari model zona 1 ke model 2, dari zona 1 terdapat produksi perjalanan 1.000 perjalanan. Dari 1.000 perjalanan di zona 1 ini, berapa yang menuju zona 2, berapa menuju zona 3, berapa menuju zona 4, itu dimodelkan di trip distribution, distribusi perjalanan. Kemudian perjalanan dari zona 1 menuju ke zona 2 ini, misalnya dari 1.000 itu terdapat hanya 200 perjalanan. Yang 200 perjalanan ini moda yang digunakan itu apa? Itu kita modelkan dalam model pemilihan moda, mode choice, atau sering juga disebut mode split. Nah, ketika kita sudah memilih melakukan pemilihan moda, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada yang menggunakan angkutan umum, kemudian yang menggunakan kendaraan pribadi ini akan melalui rute yang mana? Dari zona 1 ke zona 2, misalnya, terdapat beberapa pilihan rute. Kemudian dari 200 perjalanan dari zona 1 ke zona 2 ini, berapa perjalanan yang memilih rute 1, rute 2, dan rute 3. Nah, itu kita lakukan pada pemodelan trip assignment. Sehingga pada produk akhir dari keempat tahap pemodelan ini adalah beban lalu lintas pada setiap ruas jalan yang kita tinjau. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pemodelan, kita perlu pahami terkait dengan kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi di dalam membuat model. Sehingga nanti ketika Anda mulai membuat model, Anda perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikut. Jadi ini disebut dengan galat ya istilahnya. Yang pertama ada galat pengukuran, yang kedua ada galat sampel, ada galat perhitungan, ada galat spesifikasi, ada galat transfer, kemudian ada galat pengelompokan. Nah, galat pengukuran ini apa? Jadi kesalahan ini terjadi karena ketidaktepatan di dalam proses menentukan data pada tahun dasar. Misalnya, jadi kesalahan pada saat mencatat hasil wawancara, kesalahan karena salah menafsirkan jawaban responden. Misalnya begini, ketika kita memodelkan trip generation, bangkitan perjalanan, produksi perjalanan, kita akan menggunakan misalnya metode wawancara kuesioner. Kita menanyakan kepada responden berapakah penghasilan saudara. Nah, ini kan jawaban responden itu bisa bermacam-macam. Ada yang menyebutkan penghasilannya misalnya 200.000, ada yang misalnya menyebutkan penghasilannya 5 juta, ada yang menyebutkan penghasilannya 100 juta,
Nah, karena di dalam wawancara kita tidak cermat menyebutkan kerangka waktu penghasilannya. Jadi harusnya diperjelas di dalam kuesioner ini penghasilan saudara per bulan. Kemudian juga kesalahan menafsirkan jawaban. Jadi kalau ada jawaban responden kita sudah menanyakan penghasilan per bulan. Ada yang menjawab 5 juta, ada yang menjawab 10 juta, ada yang menjawab 20 juta, dan sebagainya. Nah ini kemudian maknanya apa ini? Kok variasi penghasilan itu sangat berbeda ya? Ada yang mulai dari 1 juta sampai ke puluhan juta penghasilan per bulannya. Karena kita juga kurang cermat di dalam membuat sebuah kuesioner. Misalnya kuesioner itu tidak menyampaikan pendapatan saudara itu siapa. Siapa yang dimaksud sebagai saudara? Apakah yang maksud saudara itu kepala keluarga saja, ataukah semua orang yang tinggal di satu rumah tangga tersebut yang sudah berpenghasilan. Jadi itu juga diperhatikan. Selanjutnya adalah galat akibat penggunaan alat yang tidak sesuai dengan prosedur manualnya. Jadi kita keliru misalnya pada saat membuat statistik yang menggunakan SPSS, kemudian menggunakan Excel, menggunakan model regresi. Ini terdapat kekeliruan di dalam juga penggunaan peralatan-peralatan. Kemudian galat di dalam proses kodifikasi jaringan, digitasi, dan lain-lain. Jadi terutama pada saat kita modelkan menggunakan software, pemberian kode jaringan, kita harus ekstra hati-hati karena kita berhadapan dengan ratusan jaringan yang ada. Kemudian pada saat kita membuat pemodelan jaringan, ada yang namanya digitasi. Artinya jaringan yang ada, misalnya kalau jaringan itu kita tidak memiliki peta jaringannya, bisa kita menggunakan peta Google Map misalnya. Dari peta Google Map itu kan petanya berbentuknya raster image ya, jadi berbentuk JPEG misalnya. Sehingga kita harus digitasi, sehingga supaya bisa kita berikan datanya. Setiap ruas yang kita digitasi, kita bisa klik link tersebut, sehingga setelah kita klik, kita bisa input datanya. Nah, itu galat pengukurannya. Selanjutnya adalah galat sampel. Jadi jenis galat ini timbul karena model itu harus dikalibrasi dengan sumberkat data yang terukur. Ya, alangkah baiknya kalau kita dapat mengumpulkan seluruh data yang ada, 100% sampel. Tapi ini umumnya tidak mungkin ya, karena keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga biasanya yang kita kumpulkan hanya sampel saja, sebagian data saja. Misalnya kita mengumpulkan data 20%. Ini apa arti makna 20%? Contohnya kita ingin mengambil sampel data dari sebuah zona yang populasinya ada 200 rumah tangga. Kemudian kita ambil hanya 20% saja. Ini artinya apa? Bahwa data yang kita kumpulkan ini adalah 20% dari 200 rumah tangga yang ada. Setelah itu informasi dari 20% ini kita dapatkan, sedangkan 80% lainnya kita anggap memiliki perilaku yang sama dengan perilaku yang 20% tadi. Jadi sampel yang 20% ini sudah kita ambil di lapangan. Bagaimana caranya untuk menghindari bahwa sampel ini tidak mewakili populasi? Nah, jadi populasi itu kita perlu pahami itu bisa dibagi di dalam beberapa kategori. Misalnya dari aspek ekonomi. Tentu di dalam populasi yang tinggal, penduduk yang tinggal 200 rumah tangga tadi, kondisi perekonomiannya akan berbeda-beda. Ada yang pendapatannya rendah, ada yang pendapatannya sedang, ada yang pendapatannya tinggi. Konsekuensinya adalah bangkitan perjalanan yang ditimbulkan juga akan berbeda karena tingkat kepemilikan kendaraannya juga nantinya berbeda. Sehingga sampel 20% yang kita ambil itu harus mewakili populasi dengan berbagai strata ekonomi tadi. Jadi kalau kita mengambil sampel hanya secara acak, kebetulan yang kita ambil sampelnya adalah di rumah tangga yang tingkat ekonominya tinggi saja.
Berarti sampel itu tidak mewakili rumah tangga yang tingkat ekonomi rendah dan sedang. Selanjutnya galat perhitungan. Jadi galat perhitungan ini timbul karena model yang dikalibrasi dengan proses pengulangan ini sering terjadi error ya. Error pada saat kita melakukan proses kalibrasi, ada data-data yang masih keliru, kemudian alasan dari biaya komputasi yang cukup mahal, biaya software juga yang mahal, misalnya kita hanya menggunakan student version dari software, kemudian dengan perkembangan teknologi komputer sehingga kesalahan-kesalahan perhitungan ini dapat ditekan seminimal mungkin. Sebenarnya galat spesifikasi ini timbul karena fenomena yang akan kita modelkan ini tidak diketahui dan tidak dimengerti dengan baik. Kemudian karena adanya penyederhanaan seperti misalnya penggunaan variabel yang tidak relevan, tidak menyertakan variabel-variabel yang justru relevan, kita tidak perhitungkan. Penggunaan model yang kurang tepat, misalnya antara model linear dan non-linear, misalnya hubungan antara X dengan Y seharusnya dia non-linear, tetapi kita paksakan dengan membuat model yang linear. Sehingga itu menimbulkan galat spesifikasi. Selanjutnya adalah galat transfer. Jadi galat transfer ini timbul jika suatu model yang dikembangkan dari satu lokasi kemudian diterapkan di lokasi lainnya. Jadi tentu karakteristiknya berbeda. Koefisien-koefisien dari modelnya juga akan berbeda. Sehingga tidak bisa. Misalnya Anda mengembangkan model bangkitan perjalanan kota Denpasar, Anda diaplikasikan di kota Amblapura. Tentu ini akan bisa terjadi galat transfer. Kemudian galat pengelompokan, galat ini timbul pada saat kita ingin memodelkan bukan saja pada tingkat agregat, tetapi juga pada tingkat yang lebih rendah untuk dapat mengerti perilaku setiap individu dibandingkan perilaku kelompok lainnya. Sehingga kita perlu cermati ketika kita membuat model, apakah model ini kita berbasisnya SONA ataukah berbasisnya nanti individu. Tentu juga strategi pengumpulan datanya akan berbeda. Bangkitan perjalanan pada level SONA dengan bangkitan perjalanan pada level individu. Sehingga formulir surveinya, kuesioner survei itu juga akan berbeda. Nah, kalibrasi dan validasi. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Kalibrasi ini adalah proses menaksir nilai parameter suatu model dengan berbagai teknik yang ada. Misalnya bisa analisis numerik, aljabar linear, optimasi, dan sebagainya. Setelah dikalibrasi, diharapkan model dapat menghasilkan output yang sama atau mendekati dengan data lapangan atau realita. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah model produksi perjalanan. Jadi kita mencari data di lapangan untuk tahun dasar kondisi saat ini. Berdasarkan kondisi saat ini itulah kita kemudian mengkalibrasi dari model yang kita buat. Jadi misalnya adalah model kita sederhananya Y sama dengan A plus BX. Jadi Y-nya misalnya adalah produksi perjalanan, kendaraan per hari atau SMP per hari, kemudian X misalnya adalah jumlah kepemilikan kendaraan. Kemudian untuk mengkalibrasi model ini, kita harus mengumpulkan data Y-nya dan data X-nya. Jadi kita harus mengumpulkan data produksi perjalanan dan jumlah kepemilikan kendaraan di setiap rumah tangga di daerah kajian. Kemudian dari dua data Y dan X ini, kemudian kita masukkan di dalam misalnya model regresi, kita misalnya menggunakan Excel ataukah kita menggunakan software SPSS, ketemulah kemudian koefisien A-nya. Misalnya kita ketemu koefisien A-nya 0,5. Jadi Y sama dengan A plus 0,5 kali X. Jadi Y sama dengan A plus 0, A-nya ini tentu juga kita harus cari ya. A-nya misalnya ketemunya 1 ya. Y sama dengan
A itu adalah intercept ya, konstantanya, A-nya misalnya 1, Y sama dengan 1 plus 0,5X. Jadi Y sama dengan 1 plus 0,5X inilah model yang sudah dikalibrasi. Jadi kalibrasi ini adalah proses untuk menaksir parameter suatu model. Kalau modelnya linear adalah menaksir konstanta dan koefisien dari model tersebut. Sedangkan validasi ini adalah proses membandingkan antara output hasil prediksi model dengan hasil observasi. Jadi setelah kita memiliki model Y sama dengan 1 plus 0,5X, kita masukkan semua data Y, masukkan data X-nya, keluarlah kemudian hasil prediksi Y-nya, produksi perjalanan dari model. Kita bandingkan dengan hasil observasi lapangan. Nah, proses validasi ini adalah membandingkan hasil Y dari prediksi model dengan Y observasi lapangan. Misalnya kita bisa validasi dengan menggunakan berbagai metode statistik, misalnya yang sederhana menggunakan t-test. Jadi kalau misalnya model itu hasil output prediksi dengan observasi tidak berbeda secara signifikan, berarti model itu disebut sebagai valid. Kompleksitas dari model, di mana galat pada input variabel ini akan mempengaruhi ketepatan model. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita memodelkan 4 tahap model, mulai trip generation sampai terakhir trip assignment. Terjadi kekeliruan dari pemodelan input data di trip generation, ini tentu akan sampai ke bawah, dia akan keliru. Sampai ke trip assignment-nya juga akan keliru. Sehingga pada tiap tahapan pemodelan itu diperlukan akurasi dari ketepatan setiap tahap model. Keakurasian prediksi tidak selalu dihasilkan oleh model, tetapi ini juga kita perhatikan ya pernyataan ini, akurasi prediksi tidak selalu dihasilkan oleh model yang kompleks. Model yang kompleks ini akan memerlukan data yang cukup banyak. Jadi seringkali model yang lebih sederhana itu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Jangan sampai misalnya kita mengumpulkan data sampai puluhan variabel. Ujung-ujungnya setelah kita menggunakan SPSS, misalnya metode stepwise, yang terpilih hanya 2 variabel saja. Sehingga model yang sebenarnya lebih sederhana, sehingga memerlukan data yang lebih simple, tetapi memiliki keakurasian yang lebih baik. Karena variabel yang banyak bisa terjadi nanti efek multikolinearitas yang akan kita pelajari lebih lanjut pada saat pemodelan. Nah, demikian ya materi untuk konsep pemodelan yang kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.